Dan pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Pak Nur Samsu karena masih mengingatkan kita 40 tahun yang lalu. Pengajian kita sebenarnya 40 tahun yang lalu. Kalau dihitung bulannya itu 480 tahun. Iya, Masya Allah luar biasa. 480 bulan. Nah, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ini kita membahas masalah wal asr. Wal asri sangat lengkap di ayatnya. Wal asri demi masa. Sebenarnya ini kalau bisa kita katakan peringatan keras oleh Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Mengapa manusia rugi? Karena manusia itu tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Makanya selalu merugi. Yang tidak merugi itu yang selalu mengingat mati. Kalau selalu mengingat mati itu jawabannya tadi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang berbuat kebajikan, beramal saleh. Wa amilus solihati illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang berbuat kebajikan. Dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sehingga begitu kalau kita kembali kepada mengapa kita dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, paling tidak selalu kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Saya salut ibu-ibu kalau ada istilahnya tadi Jum itu one day one juice. Ya. Karena ada hadisnya Nabi mengatakan man arada ayyatakallamu ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Amin dulu ibu-ibu, amin. Nah, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya menambahkan sedikit. Ini wal asri, salah satu penafsiran mengatakan semua waktu. Ya, waktu apa saja dari pagi sampai sore, bahkan di malam hari juga dicakup oleh wal asri. Tapi ada juga ulama mengatakan wal asri itu waktu sore. Ya, ini juga kata yang sama dipakai dalam surah Yusuf yang artinya memeras hamar. Ulama kita memberikan penafsiran mengapa diambil waktu sore. Karena pada umumnya di waktu sore aktivitas manusia sudah selesai. Nah, di waktu sore inilah baru manusia menyesal. Aduh, kenapa tadi saya tidak lakukan ini? Kenapa saya tadi tidak berbuat seperti ini? Tadi sebenarnya saya bisa berbuat ini. Itu sebenarnya Allah memberikan pesan kepada kita. Ya, jangan sampai terlambat, jangan sampai menyesal baru mau melakukan sesuatu. Ya, karena ini kan juga disinggung dalam surah Al-Munafiqun. Ayaqul rabbi laula akhartani, kan ada cita-citanya orang nanti di akhirat, ya Allah, hidupkan saya kembali. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Saya baru bersedekah ini, ya Allah. Saya mau beramal saleh ini, ya Allah. Makanya Allah sudah singgung kita dari awal ya. Hati-hati dengan waktu. Begitulah kurang lebih. Saya tutup dengan satu pernyataan dari Imam guru kita, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa seandainya manusia hanya mempelajari atau merenungkan bahkan mengamalkan satu surah saja ini, maka sudah cukup bagi dirinya satu tiket ke surga. Surat Al-Asri saja. Imam Syafi'i yang berkata seperti ini. Jadi memang tidak muluk-muluk sih kalau Imam Syafi'i bilang ya kita beriman. Tentunya beriman itu Al-Quran juga menjelaskan innamal mu'minuna allazina amanu. Jadi betul Al-Quran ada orang yang mengaku hanya beriman saja.
tapi tidak bisa mengaktualisasikan imannya, tidak bisa mengaplikasikan imannya. Mengaku percaya kepada Allah, mengaku Allah Maha melihat, mengaku bahwasanya Allah memberi rezeki, tapi dalam praktiknya seakan-akan yang Allah tidak lihat juga, saya mau berbuat curang dulu deh. Dia berbuat curang berarti ini menafikan salah satu sifatnya Allah. Dia mengatakan mungkin Allah tidak lihat jadi. Yang kedua, amal soleh. Semua amal-amal soleh kita lakukan saja. Amal-amal soleh yang sesuai dengan tuntunan syariah kita lakukan saja. Bahkan jangan sampai kita merasa puas, ya. Selalu merasa masih sedikit amal saya ini, masih sedikit amal saya ini. Saya mau melakukan amal soleh yang lain. Kan Al-Quran juga menyinggung. Baru-baru di bulan kemarin itu sering ustaz-ustaz kita menyinggung, fala tazlimu fihin anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri kalian di bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang haram, 4 bulan haram tersebut. Ternyata ulama kita memberikan penjelasan. Kenapa ini ayat? Ya, mengatakan janganlah kalian menganiaya diri kalian. Ayat ini tidak mengatakan janganlah kalian menganiaya diri orang lain. Ini perlu kita cermati. Kenapa ayat ini sampai bilang seperti itu? Ternyata ulama kita memberi penjelasan bahwa peluang untuk diri kita menganiaya diri sendiri itu lebih besar daripada menganiaya orang lain. Salah satu makna menganiaya, ulama kita jelaskan bahwa tidak memberikan hak kepada yang berhak menerima sesuatu tersebut, atau mengurangi hak dari seseorang yang berhak menerima sesuatu tersebut. Ulama kita berikan contoh, ya. Salah satu amal soleh ini sholat tahajud. Ya. Jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra keutamaannya maqamah mahmudah. Kita akan diberikan tempat terpuji di dunia lebih-lebih di akhirat. Ini kita tahu ini, dan diri kita butuh yang namanya kemuliaan daripada sholat tahajud. Namun pada saat diri kita ini sehat walafiat, kemudian kita tidak berikan kemuliaan itu pada diri kita, maka disitulah sebenarnya kita sudah mulai menganiaya diri kita, karena kita tidak berikan haknya kepada diri kita. Maka kata ulama kita mengatakan di yaumil akhir justru diri kita sendiri yang paling banyak menuntut kita. Kenapa kau dulu tidak kasih hak saya ini? Aku sehat ini. Kenapa dulu kau tidak pergi belajar Al-Quran? Aku punya kesempatan, tidak ada kesibukanmu yang lain pada saat itu, ya. Mungkin tadi kalau kasusnya Ibu Jum ini beda, karena dia ada juga amal soleh yang lain yang tidak memungkinkan beliau untuk tadarus Al-Quran. Tapi kalau itu mungkin, tapi kalau kemudian kita tidak berikan, maka disitulah kita menganiaya diri kita. Bahkan ulama kita mengatakan kita belum keluar dari rumah kita, mungkin sudah terjadi beberapa kali, bahkan puluhan kali sudah kita menganiaya diri kita. Mungkin mulai dari tidur kita, bangun tidur kita tidak baca doa, sudah mulai menganiaya diri kita. Masuk kamar mandi kita tidak baca doa, sudah mulai menganiaya diri kita. Keluar dari kamar mandi ada doanya juga, tapi kita tidak baca, itu juga termasuk penganiayaan terhadap diri kita. Yang disebut watawasau bil haq. Ya, sosial kita selama manusia, seandainya kita mau hidup sendiri-sendiri, enak sekali. Kita beribadah saja terus, baca Quran saja terus, tapi tidak. Al-Quran bilang Anda harus peduli kepada sesama manusia. Ya, untungnya Al-Quran hanya mengatakan illal balagh. Ya, sampaikan saja, tidak harus Anda pukul orang itu, tidak harus Anda marahi, cuma sampaikan saja. Ayo, mari kita sholat, anak sendiri saja dulu. Mari kita sholat, mari kita mengaji. Cukup sampaikan seperti itu, kita sudah terbebas dari tuntutan itu. Ya, tidak perlu harus marah-marahi mereka, bahkan sampai memukul. Al-Quran tidak. Al-Quran mengatakan illal balagh. Sampaikan saja. Karena sampai di situ saja tuntutannya. Bahkan Nabi pun seperti itu. Bagaimana pamannya Nabi yang betul-betul sangat menyayangi Nabi, tapi tidak bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah. Apakah Nabi marah kepada temannya? Tidak. Nabi mengatakan saya sudah sampaikan agama ini, tapi memang hidayah belum sampai kepadanya. Nabi tidak pernah pukul pamannya.
Nabi juga tidak pernah marahi paman. Yang paling penting ya apapun watawasau bisabr. Kita harus hadapi semua itu, beriman harus sabar, beramal soleh harus sabar, menyampaikan kebaikan ke orang lain juga harus sabar.